Timur. Untuk mengoptimalkan kesempatan yang tersedia, marilah kita langsung simak paparan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Dadang Hardiwan, SSI MSI. Kepada Bapak Dadang Hardiwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu Kepala OPD, instansi, Kepala BPS Kabupaten Kota, rekan-rekan media massa, Bapak Ibu semua peserta rilis pada siang hari ini. Setelah kita ikutin bersama rilis nasional, kita lanjutkan rilis khusus Jawa Timur. Sebelum dilanjutkan, saya atas nama pribadi maupun pimpinan BPS Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru 2021 ini kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, dan tentunya menjadi lebih baik dalam segala hal bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada hari ini ada 5 yang nanti akan kami paparkan. Yang pertama adalah inflasi, kedua nilai tukar petani, ketiga nilai tukar nelayan, keempat perkembangan pariwisata, dan khusus untuk bulan ini adalah pola distribusi perdagangan. Selanjutnya kita memasukin untuk bahasan pertama, yaitu terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, di mana pada akhir tahun 2020 ini memang inflasi kita khusus untuk bulan Desember tercatat 0,46%, sedangkan untuk inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun ini sama ya. Untuk khusus Desember ini karena keduanya membandingkan indeks pada bulan Desember tahun berjalan dengan indeks bulan Desember tahun sebelumnya. Makanya indeks tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun ini tercatat sama, yaitu 1,44%. Kemudian untuk dari 8 kota IHK ya, semua kota di Jawa Timur mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sumeneb 0,71%, dan terendah ada di Kota Kediri ya 0,28. Kemudian untuk tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun pada bulan Desember 2020 memang tercatat ada di Kabupaten Sumeneb ya 2,37, sedangkan untuk yang Kediri ya 1,33 ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di slide berikutnya, di mana ada 3 tahun kita bandingkan, kita bisa melihat bahwa pada bulan Desember 2020 ini mempunyai nilai inflasi sebesar 0,46%, di mana nilai inflasi ini tercatat terendah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana pada bulan Desember 2019 ini tercatat sebesar inflasinya 0,53% ya 2019-nya, sedangkan 2018-nya 0,60%. Sedangkan perhitungan tahun kalender untuk Desember 2020 yang merupakan inflasi kumulatif sepanjang tahun 2020 ini tercatat sebesar 1,44%. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
di mana inflasi kumulatif sepanjang tahun pada kisaran di atas 2%, ya, serta merupakan inflasi tahun kalender yang terendah dalam 3 tahun terakhir, di mana 2018 tercatat 2,12%, 2019 tercatat 2,86%. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana andil dan tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponen energi dan bahan makanan. Untuk andil inflasi kita bisa lihat bahwa untuk kelompok pengeluaran ini terbesar ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,35%, dengan pola konsumsi bahan pokok yang meningkat memang di di momen Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga umumnya terjadi pada minggu ketiga dan sampai dengan minggu ke-5 pada bulan Desember. Untuk kelompok transportasi ini menempati urutan kedua dengan andil inflasi sebesar 0,11%, diikuti penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,03%. Kemudian kalau kita lihat untuk beberapa kelompok pengeluaran, ya, satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Kemudian pada kategori yang memiliki andil inflasi yang sangat kecil, ya, ini yang sangat kecil, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Kemudian untuk yang tidak mengalami perubahan, ya, ini adalah kelompok pendidikan. Kemudian kalau lihat tinjauan inflasi mantumannya pada bulan Desember 2020, menurut kelompok pengeluaran tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,51%, kemudian diikuti oleh transportasi sebesar 0,84%, penyediaan makanan, minuman, restoran sebesar 0,35%, kelompok kesehatan sebesar 0,18%. Nah, satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,57, sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Kemudian tingkat inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran pada Desember 2020 dengan besaran yang sama dengan inflasi year on year-nya. Kemudian kalau kita lihat kelompok energi pada bulan Desember 2020 secara mantuman menunjukkan tidak terjadi perubahan indeks, sedangkan menurut tahun kalender maupun menurut tahun ke tahun year on year-nya menunjukkan deflasi sebesar 1,36%. Kemudian untuk kelompok komponen bahan makanan pada bulan Desember 2020 secara mantuman menunjukkan inflasi sebesar 2,05% dengan andil inflasi sebesar 0,35%, sedangkan menurut tahun kalender dan year on year-nya juga menunjukkan inflasi sebesar 2,14%. Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi selama bulan Desember 2020 meliputi cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, tomat, tarif kereta api, bayam, tongkol diawetkan, dan biaya fotokopi. Ada 3 komoditas besar, ya, penyumbang inflasi seperti cabai rawit, misalnya ini dengan presentasi kenaikan harga sebesar 51,58% dengan andil inflasi 0,08%. Angkutan udara
juga dengan kenaikan harga 6,61%, memberikan andil 0,08%. Dan telur ayam ras memiliki persentase kenaikan harga 10,19% dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Sedangkan untuk komoditas utama penghambat inflasi atau komoditas yang mengalami deflasi selama bulan Desember 2020 ini meliputi emas perhiasan, bawang merah, udang basah, apel, buah naga, biskuit, parfum, semangka, alpukat, dan popok bayi yang sekali pakai ya atau diapers. Untuk lebih lengkapnya ya, bisa dilihat ya di paparan tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya adalah komoditas utama ya, penyumbang inflasi untuk periode sepanjang tahun 2020. Jadi dari Januari sampai dengan Desember ya, untuk yang memberikan sumbangan inflasi yaitu emas perhiasan, tukang bukan mandor, mobil, rokok kretek filter, minyak goreng, kontak rumah, cabai merah, bayam, kangkung, dan telur ayam ras ya. Sedangkan untuk komoditas utama penghambat inflasi atau mengalami deflasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 meliputi bensin, angkutan udara, semangka, bawang putih, tarif listrik, tarif kereta api, mangga, bioskop, ikan mujair, dan buah melon. Kemudian selanjutnya kita lihat dan kita bandingkan tingkat inflasi antar ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa secara mantuman menunjukkan bahwa pada bulan Desember ini semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami inflasi. Inflasi tercatat ya berturut-turut dari yang tinggi Surabaya ya sebesar 0,50%, kemudian Semarang 0,49%, Yogyakarta 0,48%, Bandung sebesar 0,39%, Serang dan Jakarta masing-masing 0,26%. Sedangkan secara tahun kalender maupun year on year-nya tertinggi tercatat di Serang, ya, kota Serang sebesar 1,91%, diikuti kota Bandung sebesar 1,75%, Jakarta 1,59%, Semarang 1,49%, Yogyakarta 1,40%, dan terendah ada di Surabaya tercatat 1,33%. Selanjutnya kita lihat nilai tukar petani, di mana nilai tukar petani pada November 2020 ini mengalami peningkatan ya bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, dan NTP pada Desember ya peningkatannya sebesar 0,26%, di mana NTP ini adalah 100,80, di mana NTP tertinggi ada di Jawa Timur sejak pandemi COVID-19 ini berlangsung ya dari April sampai dengan Desember 2020. Kemudian kita lihat untuk menurut subsektor ya bahwa pada bulan Desember 2020 NTP untuk tanaman pangan ya ini mengalami penurunan, demikian juga dengan perkebunan rakyat ini juga penurunan. Sedangkan untuk subsektor lain ini seperti hortikultura ini mengalami kenaikan tertinggi ya 2,22%, NTP peternakan naik 0,49%, NTP subsektor perikanan ini
naik 0,95%. NTP subsektor yang mengalami penurunan paling besar ini ada di tanaman pangan, ya, turun 0,19%, diikuti tanaman perkebunan rakyat turun 0,04%. Penurunan untuk NTP subsektor yang tanaman pangan ini diantaranya disebabkan oleh harga gabah di level petani yang cenderung masih rendah, terjadi kenaikan tapi masih sangat kecil, ya, sedangkan untuk ketela pohon dan rambat ini mengalami penurunan yang cukup besar. Di slide berikutnya kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan untuk bulan Desember 2019 perkembangan NTP bulan Desember 2020 year on year-nya ini mengalami penurunan 2,43%. Jadi secara rinci bisa dilihat di tabel tersebut. Lanjut di slide berikutnya, ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada bulan Desember 2020. Yang pertama adalah cabai rawit, ya. Ini mengalami kenaikan harga sebesar 1,53% dan memberikan andil sebesar 0,28%. Diikutin jagung, telur ayam ras, kentang, cabai merah, ayam ras bedaging, tomat, cengkeh, wortel, dan gabah. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani, yang pertama adalah bawang merah yang mengalami penurunan harga 0,81% dan memberikan andil minus 0,25%, diikuti oleh ketela pohon, ketela rambat, apel, kambing, tembakau, mangga, bawang daun, kacang tanah, dan salak. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga bisa dilihat di slide paparan. Kemudian di slide berikutnya, komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani, ya, pada bulan Desember 2020 yang mempunyai peran terbesar adalah telur ayam ras, ya, yang mengalami kenaikan harga sebesar 6,71% dan memberikan andil sebesar 0,08%. Diikuti cabai rawit, tomat sayur, daging ayam ras, cabai merah, terung, kacang panjang, kubis atau kol, beras, dan sawi hijau. Sedangkan untuk komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada bulan Desember 2020 yang mempunyai andil yang paling besar adalah bawang merah, ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 5,69% dan memberikan andil negatif 0,04%. Diikutin bawang bibit bawang merah, rumput segar, salak, gula pasir, bekatul, bibit sapi umur 2 bulan sampai dengan 12 bulan, bakalan sapi umur lebih dari 12 bulan, ikan pindang tongkol, dan kelengkeng. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga secara rinci bisa dilihat di paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya, di mana dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani pada Desember 2020, hanya Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan NTP-nya naik 0,26%. Jawa Tengah misalnya ini turun NTP-nya dari 102,19 menjadi 101,49 atau turun sekitar 0,69%. Namun NTP Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, sedangkan penurunan NTP terkecil ada di Banten, turun 0,08%, ya. Pada bulan Desember 2020 NTP Provinsi DIY ini sebesar 99,71, merupakan yang terendah.
Kemudian di slide berikutnya, ya, pada Desember 2020 nilai tukar usaha rumah tangga pertanian NTUP pada Provinsi Jawa Timur ini naik 0,58% dari 100,41 menjadi 101. NTUP kelima subsektor ini mengalami kenaikan. Subsektor hortikultura misalnya mengalami kenaikan NTUP terbesar 2,66% dari 95,35 menjadi 97,89. Hal tersebut memang disebabkan karena harga komoditas hortikultura terutama cabai dan tomat yang terus mengalami peningkatan. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan NTUP-nya yang paling kecil dari 98,88 menjadi 99,01 atau mengalami kenaikan sekitar 0,13%. Kemudian di slide berikutnya yaitu nilai tukar nelayan pada bulan Desember 2020 di mana pada bulan Desember ini setelah perjalanan panjang ini ada beberapa kenaikan dan penurunan tentunya selama 1 tahun, di mana nilai tukar nelayan ini ditutup dengan kenaikan sebesar 0,81% pada bulan Desember 2020, ya, dari 95,48 pada November 2020 menjadi 96,26 di bulan Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan ini mengalami kenaikan jauh di atas kenaikan indeks harga yang dibayar oleh nelayan, ya. Jadi berturut-turut naik 1,11% dan 0,29%. Bila dibandingkan dengan NTN pada Desember 2019, NTN pada tahun ini turun 1,79%. Secara umum memang NTN pada tahun 2020 merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan NTN tahun 2018 dan 2019, ya. Untuk NTN pada Desember 2020 merupakan posisi NTN yang tertinggi sejak pandemi COVID-19, ya, pada kurun April sampai dengan Desember 2020. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa kemampuan daya beli nelayan perlahan terus mengalami perbaikan pada kondisi pandemi. Kemudian di slide berikutnya ada 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Desember 2020. Yang pertama adalah ikan tongkol, ini kenaikan harganya 4,52%, ini andilnya 0,60%. Kemudian diikuti oleh ikan layang, rajungan, ikan tenggiri, ikan cakalang, udang laut, ikan selar, ikan teri, ikan kembung, dan ikan kakap. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, posisi pertama yaitu cumi-cumi, ya, mengalami penurunan harga sebesar 0,63% dan memberikan andil minus 0,05%. Kemudian diikuti oleh ikan layur, ikan kue, lobster, kepiting laut, ikan kuniran, ikan putih, ikan layar, ikan gulama, dan ikan lemuru, ya. Ada 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks yang diterima nelayan secara rinci bisa dilihat pada paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya adalah 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada Desember 2020 adalah telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga sebesar 6,71% dengan andil 0,05%.
Kemudian diikuti oleh cabai merah, cabai rawit, tomat sayur, daging ayam ras, beras, terung, kacang panjang, kubis atau kol, dan jeruk. Bawang merah menduduki peringkat pertama ya, dari 10 komoditas yang menghambat kenaikan harga yang dibayar nelayan. Komoditas tersebut mengalami penurunan ya 5,69% dan memberikan andil minus 0,02% ya. Kemudian selanjutnya diikuti oleh salak ya, misalnya, kemudian es batu, gula pasir, garam, kemudian kelengkeng, kacang tanah, daun bawang, emas perhiasan, dan bambu tua. Kemudian di slide berikutnya kita lihat perbandingan provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN nilai tukar nelayan pada Desember 2020. Semua provinsi mengalami kenaikan NTN. Jawa Tengah mengalami kenaikan tertinggi ya, naik 1,96%. DKI Jakarta mengalami kenaikan terendah ya, naik hanya 0,14%. Ini sekaligus mempunyai NTN terendah 95,95. Provinsi DIY masih memiliki NTN tertinggi pada Pulau Jawa ya, dengan NTN-nya sebesar 113,70. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan perkembangan pariwisata di Jawa Timur ya. Selama 8 bulan ini dari April, November, jumlah kunjungan Wisman ini yang masuk ke Jawa Timur ini mengalami penurunan yang drastis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara grafis ini bisa dilihat ya, perkembangan jumlah Wisman 2020 pada bulan Januari yang masih normal ya, sebanyak 17.047 kunjungan, namun terus turun di bulan-bulan berikutnya. Ini sedikit menggembirakan, pada November 2020 ini terlihat ada peningkatan ya Wisman ke Jawa Timur. Selama November 2020 jumlah kunjungan Wisman mencapai 2.434 kunjungan. Ini naik cukup signifikan ya, sekitar 4.580,77% dibandingkan dengan Oktober 2020 yang hanya 52 kunjungan. Namun bila dibandingkan dengan November 2019 ini yang mencapai 20.780 kunjungan. Kemudian bandingkan juga ini memang relatif rendah dan mengalami penurunan ya sebesar minus 88,29%. Kemudian di slide berikutnya ya, dari 2.434 kunjungan Wisman yang masuk ke Jawa Timur pada November 2020, sebagian besar adalah WNI yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia sebanyak 2.386 kunjungan. Jadi secara kunjungan dari negara lain, misalnya Malaysia hanya 11 kunjungan, Singapura 11 kunjungan, Tiongkok 5 kunjungan, Amerika Serikat 3 kunjungan, negara-negara lainnya ada 18 kunjungan. Kemudian di slide berikutnya kita cermatin lagi selama 2016 sampai dengan 2020 secara kumulatif jumlah Wisman yang masuk ke Jawa Timur selama bulan Januari sampai dengan November 2020 ini tercatat yang terendah ya dalam 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan Wisman Januari sampai dengan November 2020 hanya tercatat 37.257 kunjungan atau turun sebesar 83,32% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya ya 2019 ini mencapai 223.353 kunjungan. Jadi ke depan ini harapannya kondisinya sudah normal. Tentunya ini diperlukan usaha yang
cukup berat untuk memulihkan kondisi pariwisata yang ada di Jawa Timur, sedangkan menarik kembali untuk Wisman untuk mengunjungi objek wisata maupun menginap di hotel ini juga merupakan tantangan buat kita semua bahwa ke depan mudah-mudahan minat Wisman untuk datang ke objek wisata di Jawa Timur ini kembali bergairah dan kembali mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya kita lihat TPK atau tingkat penghunian kamar hotel bintang pada November 2020 ini tercatat 45,47% atau mengalami kenaikan sebesar 3,38 poin bila dibandingkan dengan Oktober 2020 yang sebesar 42,09%. Namun, secara year on year, TPK Hotel Bintang November 2020 dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada November 2019 ini mengalami penurunan sebesar 18,78 poin dari 64,25%. Ini harapannya ke depan ya, bukan hanya wisata objek wisata, tapi TPK Hotel Bintang ini terus berangsur mengalami peningkatan dan normal kembali. Memang kondisi yang sekarang ini masih ada upaya, masih ada usaha perhotelan baik hotel yang bintang maupun non bintang yang ada di Jawa Timur yang tutup sementara atau tidak beroperasi selama pandemi COVID-19 ini. Kalaupun masih beroperasi ya, yang menginap relatif masih sedikit, di mana tamu hotel yang menginap ini jauh ya bila kita bandingkan dengan kondisi-kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di slide berikutnya pada November 2020 di mana rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang sebesar 3,43 hari dan rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel bintang sebesar 1,55 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia atau gabungan ini di hotel bintang adalah sebesar 1,55 hari. Artinya tamu-tamu asing yang menginap di hotel berbintang berkisar antara 3 sampai 4 hari, sedangkan lama tamu Indonesia yang menginap di hotel berbintang berkisar 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian di slide berikutnya ini materi yang baru pada bulan ini ya, untuk bulan ini bahwa kita sudah menghitung pola distribusi perdagangan, hanya beberapa komoditas strategis saja yang kita tampilkan ya, di mana BPS mengadakan survei pola distribusi perdagangan untuk menggambarkan sebetulnya rangkaian jalur perpindahan suatu komoditas dari produsen ke konsumen dalam suatu wilayah. Di samping untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan, survei ini juga bertujuan untuk menganalisis pola utama distribusi perdagangan dan untuk memperoleh total MPP ya, margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen sampai dengan konsumen. Adapun target komoditas pada survei pola distribusi ini diambil khusus untuk komoditas strategis, yaitu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional dan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDB ya, PDRB. Kemudian kita lihat kriteria penentuan komoditas strategis yang dijelaskan tadi, bahwa ada 4 komoditas sebagai cakupan daripada survei pola distribusi perdagangan 2020 ya. Seperti ada beras, cabai merah, kemudian bawang merah dan daging ayam ras. Untuk wilayah Jawa Timur ini kami hanya melaksanakan 31 kabupaten kota dengan target sampel sekitar 480
84 perusahaan atau usaha, hampir sekitar 500-an. Kemudian di slide berikutnya yaitu terkait dengan metode penghitungan MPP, margin perdagangan dan pengangkutan, dari total produksi sampai dengan konsumen akhir. MPP ini sebetulnya merupakan selisih total antara nilai penjualan dan nilai pembelian sebagai kompensasi ya kepada pedagang yang menjadi penyalur komoditas. Pada slide diilustrasikan bahwa penghitungan MPP total suatu komoditas dari produsen sampai dengan konsumen akhirnya yang pola pendistribusiannya ini melibatkan dua perantara ya, di mana ada pedagang grosir dan ada pedagang eceran. Ini misalnya kita contohkan bahwa pedagang grosir ini membeli suatu komoditas dari produsen ya dengan harga misalnya Rp100.000 dan menjual ke pedagang eceran dengan harga Rp115.000. Artinya MPP ya, margin perdagangan dan nah untuk pedagang grosir ini ada sekitar 15.000 ya, baik untuk margin perdagangannya maupun pengangkutan ini sekitar 15% atau 15.000, ini sebagai ilustrasi. Kemudian pedagang eceran menjual komoditas itu ke konsumen dengan harga Rp138.000 dengan MPP pedagang eceran sebesar Rp23.000 atau 20%. Dengan formula penghitungan MPP maka bisa diperoleh MPP total dari produsen sampai dengan konsumen akhir sebesar Rp38.000 atau sekitar 38%. Kemudian di slide berikutnya pola utama misalnya perdagangan beras ya di Jawa Timur ini terbentuk dari produsen atau penggilingan beras sampai dengan konsumen akhir ada 4 rantai ya. Ada 4 rantai. Pendistribusiannya melibatkan 3 perantara yaitu distribusi dengan MPP sebesar 8,21%, pedagang grosir dengan MPP sebesar 7,29%, dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 15,55%, sehingga kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir atau kita sebut dengan MPP total ya, khusus untuk beras ini sebesar 34,15%. Kemudian bagaimana dengan cabai merah? Cabai merah juga dari produsen sampai dengan konsumen akhir ini ada 4 rantai di mana melibatkan 3 perantara seperti distributor ya dengan MPP sebesar 17,99%, pedagang grosir dengan MPP 8,21% dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 22,25%. Sehingga secara kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir atau kita biasa sebut dengan MPP total yaitu cabai merah itu sebesar 56,09%. Kemudian untuk bawang merah ya, ini juga ada 4 rantai. Pendistribusiannya juga melibatkan 3 perantara, pedagang pengepul dengan MPP 21,43%, pedagang grosir dengan MPP sebesar 9,92% dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 50,27%. Sehingga kenaikan harga bawang merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir atau MPP total bawang merah ini tercatat 100,57%. Kemudian bagaimana dengan daging ayam ras ya yang ada di Jawa Timur ini dari produsen atau peternak ayam ras pedaging sampai dengan konsumen ini ada 3 rantai saja. Pendistribusiannya melalui atau melibatkan 2 perantara
yaitu distributor dengan MPP sebesar 9,61% dan pedagang eceran dengan MPP sebesar 29,65%. Sehingga secara kenaikan harga daging ayam ras dari produsen sampai dengan konsumen akhir atau kita biasa nyatakan dengan MPP totalnya khusus untuk daging ayam ras sebesar 34,15%. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya, dari ada 5 untuk bulan Januari ini, dan mudah-mudahan informasi ini bisa mengupdate Bapak Ibu semua terkait dengan kondisi terkini data yang ada di nasional dan khususnya data yang ada di Provinsi Jawa Timur. Demikian yang bisa disampaikan pada rilis siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama-sama pemaparan tentang press release berita resmi statistik BPS Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dari media massa, Bapak Ibu wartawan. Dipersilahkan untuk menanyakan jika ada yang ingin diperjelas. Saya akan berikan kesempatan satu penanya. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu wartawan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun mengacungkan tangan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi mungkin kita akhiri saja. Mungkin Bapak Dadang ingin memberikan closing statement. Terima kasih. Jadi pada siang hari ini ya, saya sampaikan bahwa sekali lagi untuk rilis pada siang hari ini ya, ada 5 materi dan khusus bulan ini ya ada pola distribusi ya, hanya beberapa komoditas strategis saja yang kita rilis dan kita lakukan surveinya, dan ini mudah-mudahan memberi gambaran karena komoditas-komoditas strategis yang tadi disampaikan itu adalah komoditas-komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan yang memberikan andil ya terhadap inflasi maupun juga PDRB. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti untuk terkait dengan pertanyaan bisa saja nanti di grup seperti biasa ya, mudah-mudahan komunikasi walaupun belum secara fisik kita bisa bertemu, mudah-mudahan data yang sudah ada di kami sampaikan, mudah-mudahan bisa terdeliver ke teman Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan media. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya dengan paparan ekonomi Situbondo. Kan belum ada nih. Betul. Nah, Situbondo itu kemarin tuh apa yang terjadi? Terus bupati harus tahu kan situasi apa yang harus dihadapi gitu kan. Tapi jangan saya yang ngomong, orang lain ya, gitu. Tapi sampai datang. Oh iya. Ini kayak gitu kan semua secara soalnya saya PNS ya. saya PNS gitu. Jadi tapi dapat ini ya nanti ya. Apa namanya? Saya juga harus jaga. Makanya saya sampaikan ke beliau, saya lebih baik tidak nampak. Kalau terus